Dia kayak kamu kejadian itu. Heran deh gua. Lama. Motif siapa nih? Dari Teo. Kenapa nih Teo? Beli motif gua. Kenapa nih? Beli motif. Film apa tuh? Video tentang gua maju tua. Boleh deh. Pernahkah kita berhenti sejenak untuk memperhatikan bagaimana kondisi mental orang-orang di sekitar kita? Bisa jadi mereka sedang menyimpan beban yang tidak terlihat seperti trauma yang mempengaruhi hidup mereka sehari-hari. Salah satu gangguan mental yang sering luput dari perhatian adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. PTSD ini adalah gangguan yang muncul akibat pengalaman traumatis di masa lalu seperti kecelakaan, kekerasan, atau kehilangan besar. Dampaknya tidak hanya terasa bagi penderitanya dalam bentuk kecemasan, mimpi buruk, atau perilaku menghindar, tetapi juga bisa mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Disinilah pentingnya kepedulian mental. Kepedulian mental adalah sikap peduli terhadap kepedulian mental diri sendiri maupun orang lain. Ini berarti memperhatikan kondisi emosional, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberikan dukungan. Kepedulian ini penting karena bisa membantu seseorang merasa diterima dan didukung, terutama ketika mereka sedang menghadapi masa-masa sulit. Selain itu, dengan meningkatkan kepedulian mental, kita juga bisa mengurangi stigma yang seringkali membuat seseorang takut untuk berbagi atau mencari bantuan. Sayangnya, di Indonesia stigma terhadap kesehatan mental masih sangat kuat. Berdasarkan data, 3,7% atau sebesar 9 juta orang di Indonesia mengalami depresi. Selain itu, 6% atau 16 juta orang berusia 15 tahun ke atas menunjukkan gejala depresi dan juga kecemasan. Sementara 1,72% atau 400.000 orang mengalami psikosis. Bahkan 19% pemuda Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri dan 45% diantaranya mengakui pernah melakukan self-harm. Angka-angka ini mengingatkan bahwa kesehatan mental bukanlah isu yang bisa diabaikan. Justru ini adalah alasan untuk mulai membuka percakapan tentang pentingnya saling peduli. Dengan kepedulian mental, kita bisa menjadi teman yang mendengarkan, keluarga yang mendukung, atau bahkan seseorang yang bisa hadir ketika dibutuhkan. Semua langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar bagi mereka yang berjuang di dalam diam. Ada beberapa tanda PTSD yang perlu kita kenali. Yang pertama, mereka sering mengingat kembali peristiwa traumatis atau flashbacks. Penderita bisa merasa seolah-olah kembali ke momen traumatis tersebut seperti kecelakaan atau peristiwa lainnya. Yang kedua, cemas berlebihan atau menghindar dari situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang mengalami kecelakaan mobil mungkin merasa cemas atau takut saat mendengar suara klakson atau melihat kendaraan. Nomor 3, perubahan perilaku. Mereka mungkin menarik diri dari kehidupan sosial, merasa terisolasi, atau mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Yang keempat, gangguan tidur dan mimpi buruk. Penderita PTSD seringkali terbangun karena mimpi buruk yang berkaitan dengan trauma mereka. Lalu, kenapa kita harus peduli? Bagi mereka yang mengidap PTSD, trauma tersebut seperti lumpur hisap. Semakin berjuang keluar, semakin mereka terhisap sampai seseorang datang untuk mengulurkan tali. Oleh sebab itu, peduli terhadap kesehatan mental sangat amat penting, terutama dalam kasus PTSD, karena dampaknya bisa sangat amat luas. Tanpa dukungan yang tepat, seseorang dengan PTSD bisa merasa semakin terisolasi dan kesulitan menjalani kehidupan normal. Sebagai teman atau keluarga, kita bisa membantu mereka dengan memberikan ruang untuk berbicara, atau hanya dengan hadir di samping mereka tanpa menghakimi. Hal tersebut sangat amat berarti bagi pengidap PTSD karena mereka mencoba untuk lepas tapi tidak bisa, mencoba untuk jalan terus tapi perasaan itu terus menghantui. Membuka percakapan tentang PTSD atau trauma secara umum juga bisa membantu mengurangi stigma dan memberi kesempatan bagi mereka untuk mencari bantuan yang mereka butuhkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Jika kita mengetahui seseorang yang menunjukkan tanda-tanda PTSD, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk membantu mereka. Yang pertama, kita bisa mendengarkan mereka tanpa menghakimi. Saat mereka berbicara tentang pengalamannya, jangan terburu-buru memberikan solusi, cukup dengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, tawarkan dukungan emosional. Tanyakan, apakah mereka ingin berbicara lebih lanjut atau butuh waktu untuk sendiri. Yang ketiga, arahkan untuk mendapatkan bantuan profesional. PTSD memerlukan penanganan profesional seperti psikoterapi atau konseling untuk membantu penyembuhan jangka panjang. Lalu yang terakhir, ada jaga keseimbangan dalam mendukung. Jangan mencoba untuk menjadi penyelamat yang bisa menyelesaikan masalah mereka, tetapi lebih berperan sebagai pendukung yang bijak dan penuh empati.
Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Trauma bisa terjadi pada siapa saja, teman, keluarga, atau mungkin bahkan kita sendiri. Tetapi, trauma tidak harus menjadi akhir dari cerita. Dengan tindakan sederhana seperti mendengarkan, memberi ruang, atau membantu mencari dukungan profesional, kita bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan mereka. Tidak ada tindakan yang terlalu kecil untuk menunjukkan kepedulian kita. Bayangkan, jika kita berada di posisi mereka, terjebak di tengah rasa sakit dan ketakutan yang terus menghantui. Bagaimana rasanya jika ada seseorang yang hadir bukan untuk menghakimi tetapi untuk mendukung? Inilah kesempatan kita untuk menjadi sosok tersebut. Mari kita mulai dengan lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Mari kita buka ruang untuk percakapan dan mari kita bantu mereka yang membutuhkan. Karena pada akhirnya, kepedulian kita hari ini dapat menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Jadilah harapan bagi mereka yang merasa kehilangan arah. Bersama-sama kita bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik.